Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 17 Oktober tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62 yang demikian. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dengan tema kekuatan memandang. Cinta itu berawal dari tatapan mata. Ketika saling memandang, ada getar-getar cinta yang saling tarik-menarik, ada rasa saling merindukan. Ketika Petrus menyangkal perkataan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di sekitar halaman rumah imam besar, berkokoklah ayam di ayat 60. Ketika itu terjadi, Yesus berpaling memandang Petrus di ayat 61. Hal itu mengingatkannya akan perkataan Yesus yang pernah diungkapkannya pada waktu perjamuan. Bisa dilihat di Lukas 22 ayat 34. Pandangan mata Yesus memiliki kekuatan sampai menusuk ke hati Petrus. Kemudian Petrus pun sedih dan menangis di ayat 62. Pandangan Yesus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Pandangan itu meluluhkan hati Petrus yang keras. Pandangan Yesus membuat Petrus insaf akan kesalahan yang dilakukannya. Tangisnya adalah penyesalan karena telah menyangkal Yesus sebagai sahabat dan gurunya. Pandangan mata ternyata bisa membuat hati berbunga-bunga, namun juga bisa membuat hati bersedih sampai mengeluarkan air mata. Petrus sedih karena Yesus pernah mengingatkannya, namun ia abaikan begitu saja. Namun Yesus memandang bukan dengan rasa benci atau marah. Yesus mengenal Petrus sampai ke dasar hatinya dan tidak ingin Petrus meninggalkannya. Yesus menerima Petrus apa adanya dan mempersiapkan pengutusan Petrus dalam mengabarkan Injil. Sengaja atau tidak, mungkin kita pernah menyangkal Yesus. Penyangkalan itu bisa lewat kata-kata atau tindakan yang tidak seturut dengan kehendaknya. Namun, Yesus menatap kita dengan penuh kasih. Ketika pandangan mata Yesus bertemu dengan pandangan mata kita, bukankah ada aliran cinta yang terasa? Yesus mengasihi, menerima, dan mengampuni karena Dia mengenal kita. Yesus tahu saat kita menyangkal atau tidak berjalan seturut kehendaknya, tetapi Dia tetap menunggu kita, mengarahkan mata kepadanya. Ada pengampunan kepada mereka yang menyadari dan mengakui kesalahan. Sesalilah dosa kita, datanglah kepada Yesus dan tataplah Dia dengan penuh kasih. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh sadar akan dosa kami, menyesali dosa kami, dan dengan berdiri tegap, kami boleh berkomitmen tidak mengulangi segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh menerima kami apa adanya dan mengampuni segala dosa kami, menutup dosa kami.
Kami yakin Tuhan, di waktu-waktu ke depan Kau menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh lepas dari berbagai macam pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.